Halo Pak Gatot. Pak Gatot? Iya, siap. Iya. Dan juga bergabung dari gedung DPR ada Ketua BNP 2 TKI, Pak Jumhur Hidayat. Selamat malam Pak Jumhur. Selamat malam Mas Ardi dan Mbak Agi. Iya. Dan juga bergabung dari telepon nanti ada politisi Golkar anggota Komisi 9, ada Bung Fidel Hidayatullah. Saya mau ke Pak Gatot terlebih dahulu. Pak Gatot, apa yang sebenarnya terjadi pada hari Minggu kemarin? Begini, itu kejadian itu adalah buntut dari kebijakan pemerintah yang memberikan amnesti kepada warga negara asing yang punya masalah dengan keimigrasiannya. Dalam periode ini, mereka yang tidak punya dokumen, boleh punya dokumen. Kalau mau pulang, silahkan pulang. Kalau mau kerja, silahkan kerja dan kasih izin tinggal. Ini luar biasa, harus kita apresiasi memang. Cuman pengumuman ini terkesan mendadak. Karena pengumuman ini diumumkan di tengah-tengah program saudisasi. Sebetulnya tanggal 4 April itu ada program grace period 3 bulan untuk para pekerja yang legal memperbaiki visanya. Yang kerja di mana harus sesuai dengan sponsornya. Sekarang ini kan banyak orang sponsor ini kerja di mana gitu. Keduanya juga banyak juga company-company yang tidak memenuhi program saudisasi ini. Karena Tapi Pak Gatot, sekarang bukankah periodsnya ini panjang ya, dari Mei sampai dengan Juli, bahkan katanya diperpanjang hingga Oktober kabarnya? Jadi di tengah-tengah itu tadi 11 Mei baru diumumkan juga ada program amnesti, istilahnya pemutihan. Nah ini yang semuanya kaget, tidak hanya Indonesia, semua negara kaget dengan program ini. Pakistan, India, Mesir, Yaman, kita selalu berdialog, ini gimana jadinya nih kalau begini. Saudi Arabia juga harus siap kan gitu. Karena berbondong-bondonglah orang-orang itu ke embassy masing-masing, termasuk Indonesia, begitu. Pak Gatot, memang semua tadi Anda sampaikan semua kedutaan kaget, tapi sayangnya dan disayangkan ini terjadi kericuhan di KJRI kita. Apakah memang KJRI kita ini memang tidak siap dengan sistem pelayanan pendataan dan dokumen dengan adanya amnesti ini? Sebetulnya gini, sejak 18 Mei kita melaksanakan dengan baik. Tiap malam itu kita selesaikan 4.000, 5.000, bahkan pernah 6.000. Tidak ada masalah, kondusif aja. Karena loket-loket kita juga disebut kurang juga tidak, ya cukup lah. Akhir ini ada sekitar 47 loket yang melayani mereka gitu ya. Tiap orang hanya mengurus 1 menit, 2 menit. Setelah itu cap jempol, tanda tangan, sudah. Tapi Pak, katanya 47 loket untuk mengurusi hampir total lebih dari 80.000? Nggak ada 80.000, ya, itu kan tiap hari datangnya kan bergantian. Sekarang sudah diselesaikan 48.000 yang sudah terdaftar, yang akan dibagikan sudah hampir 20.000-an lah. Udah selesai kan, gitu. Nah, itu masalahnya itu di tengah-tengah kemarin itu lagi tenang-tenang, memang ada gerakan gejolak yang berita simpang siur bahwa malam ini adalah hari terakhir katanya gitu. Pemaafan amnesti, sehingga hari ini juga merupakan hari terakhir pelayanan di KJRI. Nah, mereka kan panik gitu. Info itu datang dari mana, Kak? Bahwa kemudian 9 Juni itu batas waktu terakhir? Itu yang nggak jelas. Kita nggak pernah memberikan sosialisasi itu. Kita disosialisasi di selebaran, di koran di sini, walaupun. Nah, kalau negara lain itu memang beda karakternya. Tenaga kerjanya itu Pakistan, Bangladesh, India, itu kebanyakan laki-laki.
1-2 aja yang perempuan, karena kebijaksanaannya begitu. Kalau Indonesia itu 90% perempuan, mau bawa bayi yang umur seminggu, bawa bayi, bawa anak 2 gitu, itu yang ada kerentanan tersendiri ya, tantangan tersendiri begitu. Baik, saya mau ke Pak Jumhur terlebih dahulu. Pak Jumhur, apakah kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi juga di negara-negara tujuan pahlawan devisa kita, atau memang ini punya karakteristik yang khusus di Arab Saudi? Saya rasa ini hal yang sangat khusus ya, karena terkait dengan pemutihan atau amnesti yang mendadak lah begitu. Seandainya katakanlah, ini kita berterima kasih kepada pemerintah Saudi adanya pemutihan sehingga tenaga kerja kita bisa bekerja dengan lebih aman lagi, dengan nyaman ya. Tapi memang dengan mendadak ini terus terang kita ya support pelayanannya juga memerlukan dukungan berkali-kali lipat gitu. Dan ini tidak mudah, seperti misalnya mendatangkan orang dari Jakarta, kemudian mendatangkan peralatan dan sebagainya, itu bukan hal yang mudah, tidak bisa kita perlu langsung besoknya atau jam berikutnya ada, masih butuh waktu. Dan faktanya dengan orang yang biasa hanya melayani katakanlah 500 sampai 1000 orang sehari, faktanya mereka dengan lembur sampai begadang bisa mengerjakan sampai 5.000, 6.000 per hari. Itu kan suatu kerja keras dari perwakilan kita, KJRI dan teman-teman yang ada di perwakilan sana. Jadi ini sesuatu yang sifatnya case ya, bukan sesuatu yang rutin. Ya. Mas Jumhur, tadi juga diinformasikan bahwa biasanya sehari itu melayani 4.000-an tenaga kerja, tapi pada saat kejadian kemarin itu sampai 12.000. Ini apa yang terjadi? Apakah banyak sekali tenaga kerja kita yang tidak terdata sehingga terjadi penumpukan yang luar biasa di saat bukan gini. Kalau normal itu mereka ngurus memperpanjang paspor, memperpanjang izin kerja dan sebagainya, kontrak kerja itu 500 sampai 1.000 orang lah, katakan begitu. Nah sekarang 5.000 sampai 10.000 orang, jadi kira-kira 10 kali lipatnya, karena ada program amnesti tadi sehingga orang berbondong-bondong datang. Jadi ini sesuatu hal yang betul-betul di luar kebiasaan, karena itu kita sebut kasus. Nah sayangnya memang dalam proses ini tidak sedikit orang yang kemudian katakanlah tidak sabar ya, bahkan ada yang memprovokasi seolah-olah ini hari terakhir, maka mereka mau nggak mau semakin agresif lagi, akhirnya muncul kericuhan ya, saya rasa bukan kerusuhan, itu kericuhan seperti kemarin. Nah ini juga saya mendengar kabar bahwa tidak sedikit orang yang tidak menyukai program pemutihan ini, karena khususnya bagi mereka yang menikmati adanya TKI-TKI yang tidak ber-TKI, tapi warga negara yang umroh, tapi kemudian dia akhirnya diiming-imingi bekerja di sana, mendapat penghasilan yang cukup, dan ini bisa bertahun-tahun, bahkan berbelas-belas tahun mereka berada di sana gitu. Nah, dengan program pemutihan, orang-orang seperti ini ingin menjadi legal, menjadi berdokumen, tapi karena waktunya singkat, kemudian terjadilah penumpukan orang seperti itu. Dan saya sendiri berduka cita karena ada satu korban yang karena kepanasan kemudian meninggal dunia gitu loh, seperti itu. Baik, kami akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Jumhur dan juga Pak Gatot. Mohon ditahan dulu, kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami.